KPAI ungkap temuan mengejutkan. Ayah kandung NS13, yakni Anwar Satibi alias Awang 38 tahun, turut terlibat dalam dugaan penganiayaan korban. Publik sebelumnya digegerkan oleh kasus NS, diduga disiksa ibu tirinya, TR, hingga tewas. TR kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukabumi pada 24 Februari 2026. Namun, perkembangan terbaru mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap korban diduga tidak hanya dilakukan oleh ibu tiri. Dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPR RI pada Senin, 2 bulan 3 2026, Komisioner KPAI Diah Puspitarini membeberkan temuan berdasarkan aduan tetangga dan keluarga besar korban. Ia mengungkap bahwa ayah kandung NS, Anwar Satibi, juga diduga melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Padahal Anwar sebelumnya diketahui sebagai pihak yang melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Teni Rida. Kami bertemu dengan keluarga, dan kami juga bertemu dengan tetangga. Kami mendapatkan informasi bahwa yang melakukan kekerasan tidak hanya ibu, tetapi ayah, ungkap Diah Puspitarini, dikutip dari Tribun Jateng, Selasa, 3 bulan 3 2026. Lebih lanjut, Diah juga menguak pengakuan tetangga soal dugaan kekerasan yang dialami NS. Dari tetangga dan keluarga besar ya, itu sudah terjadi terutama lebih intens 4 tahun terakhir, kata dia. Anggota DPR kemudian menyinggung usia korban. Mengingat NS meninggal pada usia 13 tahun, Diah menjawab bahwa dugaan kekerasan tersebut terjadi sejak korban berusia sekitar 9 tahun. Diah juga mengungkap bahwa keluarga dan tetangga sempat mengingatkan Anwar, namun respons yang diterima justru mengejutkan. Ketika saya tanya kepada keluarga dan tetangga, apakah tidak ada yang mengingatkan? Keluarga besar berkata, sudah mengingatkan. Tetapi jawaban dari ayah, itu anak saya, itu urusan saya, imbuh dia. Terkait bentuk kekerasan, dia menjelaskan bahwa korban diduga mengalami pemukulan dan penamparan. Ia juga menyebut, setelah beberapa kali kekerasan terjadi dan keluarga besar kembali mengingatkan, jawaban yang diberikan tetap sama, yakni menganggap hal tersebut sebagai urusan pribadi. Tak hanya soal dugaan penganiayaan, KPAI juga menyoroti sikap ayah korban setelah pemakaman. Nizam diketahui dimakamkan pada 18 Februari 2026. Namun hingga 25 Februari 2026, saat KPAI melakukan kunjungan ke makam, ayah kandungnya disebut belum pernah datang berziarah. Sampai tanggal 25 Februari ketika kami ke makam Ananda, ayah kandung belum pernah ke makam sama sekali, ujar dia. Ia menambahkan bahwa sebelum meninggal, Nizam sempat sakit selama 5 hari sepulang dari pondok, tetapi tidak dibawa berobat ke dokter. Dia juga menyebut adanya perlakuan terhadap korban yang disebut serupa dengan yang terekam dalam video yang beredar. Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, KPAI menduga kasus ini mengarah pada filisida, yakni tindakan orang tua yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Bapak Dewan yang terhormat, kami sampaikan bahwa ini termasuk filisida, Pak. Jadi pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua tiri, pungkas dia.